Bu Ibu tahu nggak apa itu gawat janin atau fetal distress? Ini adalah kondisi di mana janin kekurangan oksigen di dalam kandungan dan bisa berakibat fatal kalau tidak ditangani dengan benar. Lantas, apa sih sebenarnya ciri-ciri fetal distress atau gawat janin ini? Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal gawat janin atau gagal janin atau biasa dikenal dengan nama fetal distress. Ini adalah kondisi di mana janin itu kekurangan oksigen di dalam kandungan ibu, dan kalau misalnya penanganannya terlambat maka bisa menyebabkan kematian atau gagal nafas saat bayi lahir. Nah, pertama-tama, apa sih ciri-cirinya? Bagaimana ibu bisa tahu apakah janin yang di dalam kandungannya itu mengalami gawat janin atau enggak? Karena kan ya nggak kelihatan gitu ya, dan nggak semua ibu punya alat USG atau Doppler untuk mendengarkan detak jantung janin. Yang pertama, gerakan janin itu berkurang. Nah, biasanya memang saat kehamilan sudah memasuki trimester akhir, di mana ruang gerak janin itu semakin sempit, gerakan janin itu akan berkurang. Tetapi berkurangnya itu tetap ada minimalnya. Minimal ada 12 kali dalam 12 jam dan ada 10 kali dalam 2 jam ketika janin aktif. Kalau ibu-ibu masih bingung gimana cara ngitungnya, aku sudah pernah bikin videonya, ibu-ibu tinggal klik aja link yang ada di atas ini. Nah, biasanya gerakan janin ini memang ada waktu aktif dan tidak aktif. Maksudnya ada masa di mana janin itu tidur, ada masa di mana janin itu aktif. Tapi kalau ibu-ibu kok merasa janinku ini nggak kayak kemarin-kemarin ya, nah sebaiknya ibu-ibu periksa, karena ini merupakan salah satu tanda adanya gawat janin. Yang kedua adalah denyut jantungnya tidak normal, baik itu terlalu pelan ataupun terlalu cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya bayi kekurangan oksigen itu, dia denyut jantungnya itu bisa melemah tapi bisa juga makin cepat gitu. Nah, rentang normalnya denyut jantung janin itu adalah 120 sampai 160 kali per menit. Kalau misalnya di bawah 120 berarti itu terlalu lambat, tidak normal. Di atas 160 itu juga tidak normal. Nah, memang ini harus diukur pakai alat ya. Ibu bisa beli Doppler, ada Doppler yang memang bisa digunakan secara umum atau bisa juga periksa. Jadi kalau udah ada tanda-tanda yang pertama tadi, maka langsung periksa denyut jantung janinnya ke bidan atau dokter kandungan terdekat. Nah, yang ketiga adalah adanya mekonium atau BAB bayi di dalam air ketuban. Nah, ini tentu saja kita bisa tahunya setelah ketubannya pecah. Makanya kalau misalnya ibu-ibu mengalami ketuban pecah dini, sebaiknya dicek apa warna ketubannya. Kalau misalnya ada campuran kehijauan atau kehitaman, nah itu curiga tuh ada mekonium yang masuk ke dalam situ. Kalau terhirup sama bayi, nanti bayinya bisa gagal nafas ketika lahir. Nah, kok bisa sih janin itu mengalami gawat janin atau fetal distress? Apa sebenarnya yang menyebabkan? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa janin bisa gawat janin atau fetal distress, yaitu misalnya ibunya mengalami anemia atau kekurangan zat darah merah, kemudian diabetes selama kehamilan, infeksi, gangguan pertumbuhan bayi atau IUCR, ibu menderita penyakit jantung, cairan ketuban yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, solusio plasenta, dan tekanan darah tinggi atau hipertensi dalam kehamilan, serta preeklamsia atau keracunan dalam kehamilan. Karena itu, ibu sebaiknya memang rutin memeriksakan diri supaya kalau misalnya ada faktor resiko yang terdeteksi sejak dini, itu bisa diatasi dari awal. Selain tanda-tanda yang aku sebutkan tadi, memang fetal distress atau gawat janin ini harus dipastikan lagi atau ditegakkan lagi diagnosanya dengan melakukan USG atau pengukuran denyut jantung janin menggunakan Doppler dan juga dengan CTG. Jadi CTG itu kayak direkam gitu jantung janinnya tapi menggunakan alat kardiotopografi, dan ini nanti biasanya dicocokkan juga dengan gerakan janin atau kontraksi kalau misalnya ada. Jadi memang sebaiknya kalau udah mengalami tanda-tanda itu ya segera berobat ke dokter atau bidan supaya segera diketahui ini beneran fetal distress atau tidak. Lalu biasanya kalau misalnya ibu mengalami fetal distress, apa sih yang dilakukan? Biasanya sih posisinya akan diubah, biasanya akan disarankan miring kiri supaya oksigenasi ke janin itu lancar. Ibu akan diberi cairan infus atau intravena gitu ya, supaya ibu tidak dehidrasi, karena dehidrasi itu juga bisa bikin fetal distress gitu. Kemudian ibu biasanya akan diberikan oksigen tambahan supaya oksigen yang ada di dalam tubuh itu semakin banyak sehingga yang ke janin juga semakin banyak. Pada beberapa kondisi tertentu juga bisa dilakukan amniofusion atau masukin cairan gitu ya ke dalam amnion atau ketubannya supaya ini ketubannya bertambah, apalagi dalam kasus ketubannya yang terlalu sedikit sehingga tidak ada tekanan pada tali pusatnya. Kemudian pemberian obat untuk mencegah persalinan prematur kalau fetal distressnya belum terlalu parah tapi
kalau denyut jantung janinnya sudah sangat tinggi atau terlalu perlahan dan kira-kira kehamilannya ini memang sudah cukup usia, biasanya akan dilakukan persalinan emergency gitu untuk menyelamatkan ibu dan janin tentu saja. Nah, kenapa gawat janin atau fetal distress ini cukup penting untuk diperhatikan? Karena memang kalau janin mengalami fetal distress atau gawat janin ini, nanti yang pertama bisa berujung pada kematian janin di dalam kandungan. Kemudian kalau misalnya dia dilahirkan terus sudah terlanjur menghirup mekonium, dia bisa mengalami asfiksia atau gagal nafas, bisa juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan otaknya, bisa mengalami cerebral palsy dan juga cedera otak. Itulah kenapa penting sekali bagi kita untuk rajin memantau gerakan janin, karena itu satu-satunya hal yang mudah dilakukan dan bisa dilakukan di rumah tanpa alat apapun. Ibu-ibu bisa download aplikasi, udah banyak sekali ya, yang counter kick gitu biasanya untuk menghitung gerakan janin. Nah, itu tadi soal gawat janin atau fetal distress. Semoga habis ini makin rajin untuk pantau gerakan janinnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.